Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desan Tefani dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi MATLAB dan dasar Simulink, yang mana ini merupakan tugas dari praktikum pengendali elektrik ya. Di sini kita lanjut saja. Di sini ada pengertian dari MATLAB dan Simulink itu tersendiri, teman-teman. Apa itu MATLAB? Jadi MATLAB adalah perangkat lunak komputasi numerik dan program tinggi yang dirancang khusus untuk teknik dan sains yang memungkinkan pengguna memodelkan sistem nyata menggunakan persamaan matematis, melakukan analisis data, optimasi pemrosesan sinyal, dan melakukan visualisasi hasilnya. Sedangkan Simulink adalah ekstensi grafis dari MATLAB yang memungkinkan pengguna membuat model sistem dinamis dengan diagram blok atau blok diagram ya teman-teman. Kemudian menggabungkan elemen kontinu dan discrete, lalu mensimulasikan model tersebut untuk mempelajari bagaimana sistem akan merespon terhadap berbagai input, kondisi awal, dan parameter sebelum sistem fisik dibangun, teman-teman. Oke, jadi itu sedikit penjelasan pengertian mengenai MATLAB dan Simulink, yang mana intinya Simulink itu merupakan salah satu ekstensi grafis dari MATLAB ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi dari MATLAB tersendiri yaitu untuk memodelkan atau melakukan pemodelan ya teman-teman, karena yang mana kita tahu bahwasanya mahasiswa teknik dan sains lainnya membutuhkan yang namanya pemodelan sebelum melakukan membuat suatu alat ya teman-teman. Jadi harus ada pemodelannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada pemodelan dan simulasi adalah cara memahami dunia di sekitar kita melalui kreativitas dan imajinasi. Di sini ada 3 jenis pemodelan teman-teman. Ada physical, mathematical, dan proses. Nah, di sini ada penjelasannya. Pemodelan fisikal adalah yang terlihat dan terasa seperti benda nyata. Ini bisa berupa mainan, patung, dan gambar suatu rumah. Itu termasuk dari pemodelan fisikal. Kemudian ada model matematika, yang mana ini sesuatu yang menggunakan sampel dan hubungan matematika untuk mendeskripsikannya. Contohnya persamaan matematis untuk menjelaskan prinsip suspensi suatu mobil nih, seperti yang digambar ini ya teman-teman. Kemudian ada proses, yang mana ini menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu. Itu bisa sesimpel daftar tugas atau alur diagram komputer. Nah, dengan 3 jenis pemodelan ini kita bisa memodelkan apa saja, baik itu sistem, peralatan, orang, bahkan perilaku, behavior ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian sistem sendiri, bukan pengertian sistem. Jadi ada 3 jenis sistem juga, yang tadi ada 3 jenis pemodelan, sekarang ada 3 jenis sistem juga teman-teman. Sama seperti pemodelan, sistem juga memiliki 3 jenis, yaitu live, virtual, and constructive. Nah, di sini yang dimaksud simulasi live atau langsung adalah sebuah simulasi yang melibatkan orang nyata yang mengoperasikan suatu sistem, sama seperti bermain sepak bola atau tentara mensimulasikan manuver tentara, teman-teman. Kemudian ada virtual, di mana orang-orang nyata mengoperasikan seperti sistem penerbangan atau pengemudi. Itu virtual, seperti layaknya yang teman-teman tahu mengenai virtual ya, virtual reality or anything like that ya teman-teman. Kemudian ada konstruktif, di mana orang yang disimulasikan mengoperasikan program yang disimulasikan gitu teman-teman. Nah, di sini ada transfer function. Jadi transfer function itu merupakan hubungan antara input dan output teman-teman. Sebagai contoh, ketika kita memberikan input seperti step sign ya, step sign ini, yang ini step sign, kemudian kita berikan nilai stepnya tuh 1 dan nilai finalnya 5, maka hasilnya akan menunjukkan di waktu 1 detik nilai akan naik ke 5 seperti ini sinyalnya. Ini 1 detik nilainya akan naik ke 5 seperti itu ya teman-teman. Itu salah satu dari contoh atau penjelasan atau analogi dari transfer function. Nah, di sini ada banyak dasar-dasar Simulink yang bakal kita jelaskan dan bakal kita simulasikan, seperti dasar Simulink mengenai source block, sinks block, math library,
matrix, kemudian user defined function, lookup tables, mux, demux, and bus, selector, switch, logic operation, subsystem, and using M files. Nah, di sini kita akan mensimulasikan menggunakan MATLAB ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke aplikasi MATLAB-nya. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita udah masuk ke aplikasi dari MATLAB-nya dan kita udah masuk ke jendela simulingnya. Di sini kita bakal mensimulasikan mengenai source box ya teman-teman. Nah, di sini di dalam simuling sendiri terdapat banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita gunakan, dan salah satunya yaitu source. Source di sini berisikan banyak, ada sine wave, ada step wave, ada RAM wave, ada random number, pulse generator, dan lain-lain. Jadi untuk contoh dari source generator kita ambil dari sine wave itu sendiri aja. Nah, di sini ketika kita klik dari sine wave ini ada berbagai pengaturan, dan juga kita bisa mengatur amplitude, bias, frekuensi, time, kemudian sample time, dan lain-lain. Nah, di sini kita gunakan time base, oke, atau apply, oke. Kemudian untuk menampilkan dari sine wave ini sendiri kita perlu yang namanya sinks, kemudian kita butuh namanya scope ya teman-teman. Ini fungsi untuk menampilkan dari pulsa atau gelombangnya. Selanjutnya kita connect. Oke, setelah terconnect kita bisa run. Nah, untuk melihat hasil dari output sine wave ini sendiri kita bisa klik 2 kali pada scope. Nah, hasil menunjukkan sine wave ya teman-teman. Di sini kita amplitudenya tadi 1, maka hasil dari sine wave-nya juga 1 ya teman-teman. Kita bisa mengubah ini menjadi 2 atau bisa menjadi berapapun yang teman-teman mau. Nanti hasilnya juga mengikuti ya teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah mempraktekkan source dasar dari source box. Kita gunakan di sini, kita gunakan metode lain. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan gain ya teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan gain. Gain itu untuk memperkuat dari gelombangnya. Misal kita sudah mengatur di sini amplitudenya 2. Kemudian kita bisa pakai gain. Gain itu di commonly used blocks. Ini kita drag ke sini dan koneksikan wiring. Yap. Kemudian wiring ke scope. Yap. Nah, di sini default dari gain ini 1 teman-teman. Di sini kita bisa mengubahnya misal 2. Maka ketika kita run, sinyal akan diperkuat dari yang mana sine wave-nya 2 diperkuat 2 kali lagi, naik menjadi menjadi 4 ya teman-teman. Nah, kita juga bisa menampilkan data dari yang sudah diperkuat dan belum diperkuat. Caranya seperti apa? Caranya menggunakan mux ya teman-teman. Kita menggunakan mux, kita drag ke sini. Jadi yang atas masuk ini. Wait, belum teman-teman, sabar. Kita hapus dulu. Jadi mux, sorry mux. Taruh mux di sini, kita sambungkan. Yang atas itu dari gain, terus yang bawah itu dari sine wave, kemudian yang ini ke scope. Nah, maka hasilnya, nah di sini ada 2 sinyal yang mana menampilkan sebelum dikuatkan dan sudah dikuatkan. Jadi itu fungsi dari mux seperti itu. Kita next ke berikutnya ya teman-teman. Nah kemudian di sini ada contoh dari source block yang lain. Ini ada RAM. Kita pakai default aja, slope default. Ketika kita run, maka di scope menghasilkan setiap 1 detik maka akan terjadi 1 kenaikan. 2 detik maka kenaikannya menjadi 2, 3 menjadi 3, 4 menjadi 4, seperti itu ya teman-teman. Sedangkan yang random number ini
setiap detik dia akan menampilkan angka yang random atau nilai yang random seperti itu. Nah, kemudian source code mungkin kita udah selesai, kita lanjut ke Sync block. Karena dari Sync block sendiri nih kita agak lama membuat rangkaiannya, maka aku akan menjelaskan Sync block itu fungsinya aja untuk apa. Jadi Sync block sendiri berfungsi sebagai penyimpanan yang mana dalam suatu blok terdapat rangkaian di dalamnya. Jadi Sync block itu sistemnya kayak penyimpanan yang dapat dirangkai pula. Jadi ada suatu box atau blok ya teman-teman, yang dalamnya ada rangkaian seperti ini. Ini dimasukkan ke Sync block. Paham nggak teman-teman? Seperti pada seperti ini ya teman-teman. Misal baik guys, selanjutnya kita masuk ke Math Library. Jadi Math Library itu ada di sini ya, Math Operation. Di sini terdiri dari banyak sekali banyak sekali apa nih, fungsi-fungsi. Ada penjumlahan, kemudian ada absolute, ada perkalian pembagian, ada perkalian dan lain-lain sebagainya. Di sini kita pakai yang adder dulu ya teman-teman. Kita bisa mengubah penjumlahan atau pengurangan atau penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita penjumlahan dan pengurangan, coba ya kita apply. Oke, kemudian kita buat ini 3 misal aja, kita buat ini 2 boleh. Apply. Oke, udah apply pembesaran, maka di display akan 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita coba di sini ada perkalian bagian. Kita bisa mengubahnya di sini juga, tapi kita pakai yang ini aja. Kita pakai nilainya 1 2 3 4 aja ya. Tuh, ini 2. Kemudian ini 3. Kemudian terakhir 4 ya. Nah, kita putaran, hasilnya 1 kali 2 dibagi 3 dibagi 4 sama dengan hasilnya ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang terakhir kita ambil contoh perkalian biasa. Misal 5 kali 5 dikalikan 5. Maka sekarang hasilnya 25. Nah, fungsi dari Math Operation ini seperti layaknya fungsi penjumlahan, pengurangan, pembagian di matematika. Dan juga untuk mengoperasikannya kita butuh yang namanya konstan. Ini tuh konstan itu berada di sini teman-teman, di commonly used block. Dia ada di sini, dan untuk menampilkan hasilnya kita perlu namanya display di Sync ya teman-teman. Jadi seperti itu dari Math Library. Mungkin dari saya sendiri nggak bisa nunjukin yang semuanya kita tunjukin karena waktu kita terbatas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Let's go. Baik, yang selanjutnya kita bakal mencoba perkalian pada metrik ya teman-teman. Matris kita gunakan, kita coba operasi metrik pada simulink. Jadi yang kita butuhkan yang pertama, kita ada konstan, kita ada gain, kita butuh unit gain, kemudian kita butuh display untuk menampilkan konstan ini sendiri. Kita bisa atur lah menjadi apa namanya, matrix dengan notasi seperti ini. Misal seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan ke gain. Dari gain sendiri kita bisa gunakan juga
notasi yang sama. Oke. Wait. Kita lihat bentar ya. Nah, karena ini operasi bilangan metrik, maka kita harus mengatur dari multiplication-nya. Di sini ada elemen per elemen, metrik K kali U, metrik U kali K. Jadi metrik K itu konstan, dari metrik U itu dari nilai konstan, metrik K dari nilai penguatan atau gain. Kita coba yang elemen per elemen terlebih dahulu. Kita run. Oh, tidak bisa. 2 ya, berarti kita harus menggunakan metrik yang sama, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Nah, elemen. Nope, yap. Maka hasilnya disampaikan. Nah, seperti ini. Dan ketika kita coba menggunakan perkalian yang kali K atau elemen per elemen, nah, hasilnya seperti ini. U dikalikan K atau K dikalikan U. K dikalikan U. Let's see. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nah, kemudian untuk menangani matriks ini kita juga bisa menggunakan blok assignment ya teman-teman. Kita masukkan blok assignment, kita masukkan yang tadi ya, kan 2 konstan, kemudian kita juga masukkan dari display ya teman-teman. Nah, kita sambungkan display konstan 1 ke sini. Oh, oke. Maaf agak lama. Sini. Di sini kita gunakan contoh metriknya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kita pakai 30 misalnya teman-teman. Nah, di sini kita harus mengubah indeks mana yang mau diganti teman-teman, dari matriks dari konstan 1. Misal kita ingin mengganti indeks nomor 4 ya teman-teman. Oke, kita run. Maka hasilnya menunjukkan nilai keempat akan diganti dengan 30 seperti itu teman-teman. Ini juga bisa mengganti dengan misal indeks ke-3 teman-teman. Oke, kita run lagi. Nah, maka yang akan terjadi indeks ketika 1, 2, 3 nya diganti 30 seperti itu. Kemudian pada metrik kita juga bisa menggunakan contoh-contoh yang lain, seperti kita ambil min max ya teman-teman. Misal kita ganti konstannya jadi matriks 1, 2, 3, 4 atau min 1, min 2, min 3 dan min 4 teman-teman. Nah, di sini matriksnya udah ada nih, negatif 1, negatif 2 sampai negatif 4. Kemudian kita gunakan blok min dan kita gunakan display di sini. Jika kita run, maka dari operasi ini akan menampilkan angka ataupun variabel yang paling minus, paling sedikit ya teman-teman. Beda halnya ketika kita merubah ini menjadi max. Oke, kita run lagi teman-teman. Nah, maka hasil yang ditampilkan merupakan variabel yang tertinggi teman-teman, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari matriks ya teman-teman. Kita lanjut ke operasi yang lain. Let's go. Nah, baik teman-teman, kemudian kita lanjut ke user defined function. User defined function ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk seperti ini.
ketika teman-teman ingin melakukan suatu operasi matematika tapi teman-teman tidak menemukan blocks yang tepat atau blocks yang teman-teman inginkan, jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya FCN pada user defined function. Di sini kita bisa mengisikan expression dengan rumus-rumus atau persamaan matematika yang teman-teman inginkan. Contoh, kita gunakan contoh yang sederhana, eksponensial dari U. Kemudian kita wiring dulu seperti biasa. Kita taruh 1. Jika kedengaran, maka hasilnya menunjukkan 2,7. Kenapa 2,7? Karena 2,7 itu E pangkat 1 ya teman-teman. Sedangkan ketika kita mengubahnya menjadi 0, yang mana E pangkat 0, hasilnya harusnya 1. Itulah fungsi dari FCN. Kita bisa menggunakan ekspresi yang lebih rumit lagi sesuai yang teman-teman inginkan, seperti itu. Setelah user defined function, kita akan mencoba dari lookup table ya teman-teman. Lookup table sendiri fungsinya untuk menyocokkan suatu output dengan datasheet pada table yang telah kita miliki. Nah, jadi ini ya, di sini ya bloknya. Kemudian kita wiring dulu seperti biasa. Nah, di sini kita bisa tentukan nih tabel data dan breakpointnya. Kita gunakan min 5 sampai 5 ya. Kita bisa lihat di sini ada tabel-tabelnya. Nah, di sini ada exactly number-nya. Dan di sini yang ditampilkan itu data-data, ada yang beberapa yang dibulatkan ya teman-teman. Kita berikan contoh, kita ingin nilai keempat, maka nilainya akan keluar 0,99993, yang mana ini merupakan nilai dari sama yang keempat nih. Kita lihat di sini 0,993 ya teman-teman di sini. Tetapi di sini dibulatkan jadi 1. Karena itu exact number-nya yang harusnya ditampilkan yaitu 0,993 jika tidak dibulatkan ya teman-teman. Seperti itu. Itulah lookup tables. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi mux, demux, dan bus. Di sini untuk mux tersendiri, fungsi dari mux yaitu untuk memisahkan atau memberikan dua output sinyal yang berbeda. Misal sinyal yang pertama yang belum diberi penguatan dan yang kedua sinyal yang telah diberi penguatan. Oke, langsung saja ke simulasinya. Yang pertama kita perlu mux itu sendiri, dan juga kita ya masukin saja di mux multiplexer. Kemudian kita butuh gain, kita butuh scope, and then we need source, sine wave. We need sine wave ya teman-teman. Sine wave. Nah, langsung saja ke prakteknya. Kita wiring dulu seperti biasa. Nah, di sini kita ubah gainnya menjadi 5. Kita perkuat 5. Dan amplitude pada sine wave-nya itu masih 1 ya, masih default. Kemudian kita hubungkan port atas ke gain dan port bawahnya ke source. Kemudian kita masukkan ke scope. Nah, ketika kita run, maka sinyal yang akan ditampilkan yaitu terdapat 2 sinyal, yaitu sinyal sebelum diberi penguatan dan setelah diberi penguatan gain. Karena sebelumnya itu 1, default 1, yang kedua 5 setelah diberi penguatan. Nah, gimana sih untuk memisahkannya kembali? Maka kita perlu demultiplexer seperti ini teman-teman. Nah, kita hanya perlu menyambungkan sinyal dari mux ke demultiplexer, dan we need add more scope in here. Okay. Nah, maka ketika kita run, demultiplexer akan memisahkan sinyal yang berada pada mux tadi dan menghasilkan dua sinyal yang berbeda, yaitu yang pertama sinyal setelah diberi penguatan yaitu 5 amp, dan yang kedua sinyal yang belum
diberi penguatan, itu amplitudonya 1, seperti itu teman. Kemudian aku akan menjelaskan fungsi dari bass sendiri. Sebelumnya kita cari dulu bassnya ya teman. Bass kreator dan bass kolektor berarti. Ini nih, kita masuk dulu. Bus ini digunakan untuk memisahkan sinyal teman. Jadi sinyal mana yang mau kita gunakan, maka kita bisa menggunakan bass seperti ini teman. Jadi yang pertama kita berikan contoh 3 input sinyal bass. Oke. 3. Oops. Udah terdapat 3 input. Di sini kita. Nah. Yang pertama kita temuin konstan dulu. Kita beri nilainya 3 misalnya. Kita pasangkan. Yang kedua sinyal source ke tengah aja ya. Aduh, bentar guys, kita sinyal source ke tengah. Bentar ya guys, kayak susah kurang lebih gitu. Nah, source-nya ke oke. Kemudian yang satu lagi kita ambil sinyalnya telah diperkuat aja ya teman. Nah, kemudian di sini kita tidak bisa langsung menambahkan scope ya teman-teman. Karena apa? Karena nilai yang akan dikeluarkan yaitu nilai random, maka dari itu kita harus menggunakan bus selector untuk memilihnya. Karena ada 3 sinyal nih, kalau tambahin 1 scope maka sinyalnya akan random. Jadi kita gunakan bus selector, dimana kita bisa menggunakan bus selector sebagai pemilih atau selektor ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, jadi untuk atas tuh sinyal 1, untuk bawah sinyal 2. Kita bisa menggantinya di sini. Kita remove sinyal 2-nya, kita ganti sinyal 3. Saya apply. Oke. Maka yang di sini ada sinyal 1 dan sinyal 3. Jadi fungsi bass dan mux dan demultiplexer seperti itu ya teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya di sini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita next ke selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke selektor dan switch. Untuk selektor sendiri, di sini kita akan coba gimana cara kerja selektor. Langsung saja kita simulasikan. Untuk yang pertama, kita tentuin dulu dari segi konstannya mau berapa saja. Misal 1, 2, 9, 8. Kemudian kita ubah, kasih tahu bahwasanya input port size-nya itu ada 4. Kemudian di sini kita bisa menentukan variabel mana atau elemen mana yang bakal kita pilih, kayak elemen pertama, elemen kedua, atau elemen pertama atau dengan elemen keempat, seperti itu. Nah, di sini kita gunakan elemen pertama dan elemen yang kedua ya teman-teman. Kemudian di sini index modenya kita bisa menggunakan perhitungan mulai dari 0, jadi 0, 1, 2, atau dari 1, perhitungan 1. Di sini kita gunakan dari 1 aja ya teman-teman. Oke, kemudian kita run hasilnya. Nah, jadi karena kita tadi menggunakan
indeks elemen pertama dan elemen kedua yang kita pilih, maka hasilnya 1, 2, 1 dan 2 hasil dari vektor yang kita pilih. Ketika kita ubah ya indeksnya sama saja 2 ke 4, kita akan lagi, maka hasilnya 1 dan 8. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke switches. Ada banyak switch ya teman-teman. Di sini ada switch ini, kemudian ada multiple switch, ada pula manual switch ya. Kemudian kita langsung saja coba simulasikan. Untuk yang pertama kita perlu konstan, kemudian kita perlu juga ini teman-teman, source. Kita perlu source, kita gunakan step aja, sama kita gunakan sine wave. Oke, untuk yang pertama kita coba switch yang ini ya teman-teman. Pertama yang kita harus lakukan, kita rubah thresholdnya mau yang seperti apa, X lebih besar sama dengan threshold, atau X lebih besar dari threshold, atau X sama dengan threshold. Kita gunakan yang ini ya, sama ya. Kemudian kita copy di sini, kita ganti thresholdnya jadi 6 untuk perbandingan. Ini misal 0, kemudian yang bawah tetap 1. Kita wiring. Oke. Kemudian kita perlu juga display. Nah, di sini cara kerjanya seperti ini teman-teman. Yang tengah akan 5 ya. Kita ganti thresholdnya 5. Jadi konstan tengah akan dibandingkan dengan threshold yang punya kita. Ketika benar, jawabannya benar, maka yang keluar adalah konstan atau nilai atas. Kemudian jika kondisi salah, maka yang keluar akan yang nilai yang lebih bawahnya, nilai yang sini ya, yang bawah. Karena ini 6 tuh lebih besar sama dengan 5, lebih besar atau sama dengan 5. Karena ini benar, maka harusnya yang keluar tuh 0 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ketika ini kita dirubah jadi 4, kan nilainya lebih kecil dari threshold, berarti harusnya keluar 1. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, moving for another simulation. Ini ada manual switch. Ini cukup mudah untuk dipraktekkan, untuk disimulasikan. Ini cara kerjanya ketika kita ingin memiliki dua input yang berbeda, dan kita bisa menggonta-gantinya menggunakan manual switch. Jadi seperti ini teman-teman. Ups, salah. Kita jangan pakai display ya, jadi kita pakainya scope aja. Nah, oke. Nah, kita bisa rubah switch ini. Nah, jika kayak gini nilai scope ke atas, berarti harusnya hasilnya dulu. Hasilnya tuh bakal sine wave. Sebaliknya ketika kita rubah ke bawah, taran lagi, hasilnya akan ya step wave. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, ada multiple switch. Untuk multiple switch sendiri, kemudian untuk switch yang terakhir yaitu multiple switch. Di sini langsung saja kita simulasikan cara kerjanya. Yang pertama kita ganti number of data ports-nya itu aku ganti 4 ya teman-teman. Nah, kemudian kita salin dari ini, konstannya kita salin. Sorry.
kita salin konstantannya 4 kali, kita hubungkan sini ke sini, yap, ke sini, dan jadi kita tinggal isi ya setiap konstantanya yang ada. Yang negatif 5, 0 dan 9, 6. Nah, kemudian kita salin dari displaynya. Fungsinya dari multiple switch ini apa? Ketika konstan yang ini memberikan input 1, maka hasil yang keluar akan 9. Ketika diganti inputnya 2, maka yang keluar akan min 5. Ketika diganti 3, maka 0. Jika diganti 4, maka 6. Seperti itu. Cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Kita beri contoh 4, maka harusnya yang keluar tuh 6 ya teman-teman. Sekarang 6. Kemudian kita ganti 2, maka yang keluar akan min 5 teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi fungsi multiple switch itu mencocokkan dengan inputan yang kita beri sesuai dengan data nomor 1, 2, 3, atau 4 seperti itu teman-teman. Baik guys, selanjutnya kita beralih ke logic and bit operation. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama tuh ada logic compare to 0, yang mana ini bisa diatur ya, mau sama dengan, mau kurang dari atau lebih dari sama dengan, itu bisa diatur semau kita ya. Di sini kita ambil contoh kurang dari sama dengan 0. Ketika apakah 1 kurang dari sama dengan 0, maka ketika getaran hasilnya 0, maka salah, karena 1 tidak kurang dari 0 ya teman-teman. Di sini hasil yang ditunjukkan 0 dan 1. Ketika 0 berarti hasilnya salah atau situasinya salah. Ketika 1 berarti benar. Kita coba ganti min 1 ya teman-teman. Maka tadi ketika getaran hasilnya 1, maka kondisi ini benar. Kemudian di sini compare to constant, kita bisa atur konstantanya sendiri ya teman-teman. Semisal kita atur 5. Oke, kemudian ketika getaran apakah 1 kurang dari sama dengan 5? 1 kurang dari sama dengan 5, hasilnya 1, yang mana berarti benar. Ketika kita ganti ke 6, apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Tidak, berarti hasilnya akan menunjukkan 0. Seperti itu. Maka dari itu, fungsi dari logic and bit operation itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke fungsi using M-files. Maksudnya using M-files itu seperti apa sih guys? Maksudnya using M-files, ketika kita mempunyai sistem terus kita ingin mengubah suatu besaran, misal kita ingin merubah gainnya, kita ingin rubah misal jadi 5 ya. Kemudian ketika getaran kan hasilnya bakalan menunjukkan sinyal di angka 5. Nah, kita sebenarnya untuk mengubah gain ini tidak harus merubah dari instrumennya, tapi kita bisa merubah dari MATLAB. Yang pertama, kita definisikan bahwasanya gain itu bakalan menjadi A bagi kita. A sama dengan nilai yang kita inginkan 5. Oke, kita enter. Kemudian kembali lagi ke sini, kita rubah bahwasanya ini gainnya itu menjadi A saja. Apply. Nah, oke. Kita run maksudnya maka hasilnya akan menunjukkan nilai 5. Seperti itu guys. Mungkin sekian dari apa yang bisa kita jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semangat terus belajar, semangat terus mendalami materi mengenai pengendalian elektrik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye guys, thank you.